Selamat pagi adik-adik, mari kita buka ibadah pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kelengan, sumber suka yang abadi, kasih baru menyebar. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liar, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi keneladaan kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena berkat dan kasih-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik. Berkati juga kakak pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu, serta kami yang akan mendengar firman-Mu, agar semua dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 64, bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Sobat Runa, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Seperti biasa, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat berkumpul bersama lewat media online ini ya Tuhan, untuk bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai teruna-teruna Kristen ya Tuhan, agar dapat melangkah menggapai masa depan kami dengan penuh semangat berpegang teguh pada firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala keterbatasan, sehingga lewat firman yang hamba-Mu beritakan dapat menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik teruna hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14 bersama-sama. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya,
Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sobat Teruna terkasih, perikop kita hari ini adalah tentang Yakub dan ke-12 anaknya. Sobat Teruna tentu ingat cerita tentang Yusuf sang pemimpi, di mana Yusuf banyak menafsirkan mimpi-mimpi. Pada saat itu penguasa Firaun, mimpi-mimpinya ditafsirkan dengan sangat baik sehingga akhirnya Yusuf menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Nah, perikop kita pada saat ini adalah bagian di mana Yusuf telah menjadi salah seorang petinggi di Mesir, dan pada saat itu keluarga Yakub bersama dengan anak-anaknya yang lain itu mengalami kelaparan. Kalau Sobat Teruna mau membaca di Kejadian 42 yang perikop sebelumnya, di situ disebutkan bahwa anak-anak Yakub ini telah mengunjungi tanah Mesir untuk pertama kali untuk membeli bahan makanan. Di saat kunjungan yang pertama ini, Yusuf menahan seorang anak Yakub yang bernama Simeon dan meminta kakak-kakaknya untuk membawa adik mereka yang paling kecil yaitu Benyamin kalau kembali ke Mesir. Nah, di bacaan kita hari ini, perikop kita hari ini itu menceritakan bagaimana sih Yakub berencana untuk kembali meminta anak-anaknya mengunjungi Mesir untuk membeli bahan makanan bagi mereka. Karena saat ini di tanah Kanaan, tempat tinggal mereka, selain sedang dilanda kelaparan hebat, makanan yang mereka peroleh dari kunjungan pertama di Mesir sudah mulai menipis. Nah, pada saat pertama kali ke Mesir, anak-anak Yakub ini kan pergi tanpa Benyamin, adik mereka yang paling kecil. Karena Yakub melarang mereka membawa Benyamin
karena masih mengalami trauma ketika Yakub kehilangan Yusuf beberapa tahun sebelumnya. Yusuf dan Benyamin ini adalah anak-anak dari Rahel, istri yang sangat disayangi oleh Yakub. Nah, ketika anak-anak Yakub ini pertama kali pergi ke Mesir, Yusuf menahan Simeon. Tujuan Yusuf menahan Simeon, salah satu anak Yakub ini adalah agar saudara-saudaranya ketika kembali ke Mesir, mereka mau membawa serta Benyamin. Nah, di sini sebetulnya alasannya kenapa sih Yusuf ingin berjumpa Benyamin, karena dia tuh sangat kangen, dia sangat ingin bertemu dengan adiknya ini. Nah, perikop kita ini ketika mereka akan berangkat kedua kalinya ke Mesir, kondisinya adalah makanan mereka tuh sudah mulai menipis. Dan anak-anak Yakub menolak untuk pergi jika tanpa Benyamin. Yakub tentu saja menolak untuk pergi bersama Benyamin karena dia sangat menyayangi Benyamin. Tetapi Yehuda, salah satu anak Yakub, meyakinkan Yakub agar mau mengizinkan Benyamin pergi bersama-sama mereka, dan Yehuda bersedia menanggung dosa kalau terjadi apa-apa dengan Benyamin, adiknya itu. Nah, pada akhirnya Yakub mengalah karena keadaan sudah sangat mendesak, dan dia melihat bagaimana Yehuda sungguh dengan penuh kesungguhan ingin bertanggung jawab terhadap Benyamin. Nah, akhirnya Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk membawa hasil bumi yang terbaik, juga menyuruh membawa uang 2 kali lipat banyaknya, serta mengembalikan uang yang dahulu diletakkan Yusuf di dalam karung mereka. Ini dilakukan Yakub tujuannya untuk melunakkan hati si penguasa Mesir, dan dia berharap agar seluruh anak-anaknya dapat selamat, dapat kembali ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Jadi di sini Yakub menyadari akan segala keterbatasannya, tetapi dia mengimani bahwa kuasa Allah itu melampaui segala keterbatasannya. Karena itulah ia menaikkan pengharapan kepada Allah agar anak-anaknya mendapat belas kasihan dari sang penguasa Mesir. Sobat Teruna, coba kita lihat satu persatu lagi ayat-ayat yang kita baca dari perikop kita ini. Nah, di ayat 1-2 itu adalah dijelaskan situasi yang terjadi saat itu, di mana terjadi kelaparan yang hebat. Dan hal ini juga sesuai dengan mimpi Yusuf yang lalu, di mana di dalam mimpi Yusuf itu disebutkan bahwa setelah 7 tahun masa kelimpahan, maka akan datang 7 tahun masa kelaparan. Jadi ayat 1 dan 2 ini menceritakan kondisi kelaparan pada saat itu. Kemudian kita lihat lagi ayat 3-7. Di sini sebetulnya adalah terjadi satu dialog antara Yakub dan anak-anaknya, khususnya Yehuda, di mana Yusuf, sang penguasa Mesir, mengharuskan mereka untuk membawa Benyamin. Tapi di sini Yakub menolak permintaan Yusuf tersebut, dan ini menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi Benyamin. Yakub merasa bahwa permintaan membawa Benyamin adalah satu malapetaka bagi dirinya yang sudah berusia lanjut. Jadi dia mengalami trauma pada saat dia mengalami kehilangan Yusuf, anak yang dikasihinya, dan hal ini sangat membekas dalam dirinya. Kemudian di ayat 8-10 di sini diceritakan bagaimana Yehuda memberikan penegasan dan jaminan bahwa Benyamin akan tetap aman. Dan Yehuda berjanji dia akan menanggung dosa jika terjadi sesuatu terhadap Benyamin. Di sini Yehuda belajar bahwa pengalaman masa lalunya lah yang dimana mereka memperlakukan Yusuf, yang membuat ayah mereka bersikap seperti ini. Trauma masa lalu itulah yang tidak bisa hilang dari ayah mereka. Karena itu di sini Yehuda mengambil posisi untuk mau bertanggung jawab dan mau menanggung dosa jika terjadi sesuatu terhadap adiknya Benyamin. Kemudian di ayat 11-13 di sini kita bisa melihat bahwa Yakub mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya. Di sini Yakub
belajar untuk mulai melepaskan rasa kekhawatirannya dan trauma masa lalunya. Walaupun itu bukanlah hal yang mudah. Tapi Yakub sadar bahwa trauma masa lalu serta perdebatan yang tidak habis-habis dengan anak-anaknya gak akan bisa mengubah keadaan. Jadi di sini juga kita bisa melihat bagaimana Yakub benar-benar mempersiapkan keadaan anak-anaknya dengan membawa hasil bumi yang terbaik, bersedia untuk melakukan pembayaran 2 kali lipat, serta menyuruh anak-anaknya untuk mengembalikan uang yang dulu diberikan oleh Yusuf di dalam karung bahan makanan mereka. Jadi dari ayat 11-13 ini kita melihat bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan maksimal, diusahakan dengan baik. Kemudian di ayat 14 kita melihat juga di sini bahwa Yakub sadar benar bahwa dia memiliki pengharapan hanya di dalam Allah. Karena itulah ia menaikkan pengharapannya hanya kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, agar anak-anaknya dapat memperoleh belas kasihan dari penguasa Mesir. Di dalam pergumulan dan kondisi keadaan yang terdesak, Yakub senantiasa mengimani pertolongan sejati hanya ada di dalam Allah yang Maha Kuasa. Sobat-sobat teruna, sebagai teruna-teruna Kristen, mungkin kadangkala kita juga mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Yakub, di mana kita terhimpit oleh keadaan hidup kita di dunia ini, kesulitan, atau mungkin juga kita mengalami kelemahan fisik. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa pengharapan yang sejati hanya ada pada Allah. Pengharapan yang sejati kepada Allah harus bisa diwujudkan dalam perilaku kita yang bertanggung jawab, melakukan tugas kita dengan baik, dengan sepenuh hati. Apa aja sih bentuk contoh perilaku teruna yang baik? Misalnya rajin bersekutu di dalam IHMPT, senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau di sekolah kita mau rajin belajar, mendengarkan guru yang menerangkan pelajaran pada kita, gemar membantu teman-teman kita. Itulah contoh-contoh perilaku teruna-teruna yang baik. Kemudian kalau di rumah kita mau dengar-dengaran dengan nasihat orang tua kita, kita senang membantu orang tua dan kakak adik kita. Itulah contoh-contoh bentuk perilaku teruna Kristen yang baik. Jadi sama seperti Yakub, yang dia dengan sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, agar keberangkatan anak-anaknya ke Mesir dapat lancar dan aman, maka kita juga harus mempersiapkan perjalanan kehidupan kita dengan baik dan bertanggung jawab. Karena itu Sobat Teruna, marilah kita bersama-sama mengisi masa muda kita dengan penuh tanggung jawab, serta senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Karena hanya Dia, Allah, yang mampu mengubah keadaan kita. Dan dengan berjalan bersama Dia, kita akan senantiasa memperoleh keamanan, kedamaian, dan sejahtera yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 128, bait yang pertama dan yang kedua, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku.
segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan juga berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan juga karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, itu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau membimbing kami agar kami dapat melewati masa-masa sulit dan masyarakat Indonesia dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik ini. Terlebih lagi adanya virus varian baru Omicron. Kami juga berdoa agar warga Indonesia tetap satu hati mendukung kebijakan pemerintah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Kami juga berdoa agar Presiden dan juga aparatur negara yang lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk PT GPIB Sawangan. Engkau berkati semua kakak layan dan para anak PT dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan juga kelancaran bagi kegiatan-kegiatan yang ada di PT kami ini. Berkatilah juga semua peribadahan yang kami laksanakan walaupun masih secara daring. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisaing ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, anak-anak-Mu, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada di tata ibadah. Dan mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 83, bait yang pertama dan ketiga, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Yesus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang selalu tercurah kepada kami, sehingga saat ini kami dapat memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi, dan kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 214, bait yang pertama dan kedua, tiap langkahku. Memimpinku
Adik-adik teruna, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari yang indah ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai teruna yang berpegang teguh kepada janji-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai keluarga kami ya Tuhan, sehingga setiap keluarga kami senantiasa mendapat perlindungan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.